Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya wajib menjawab salam ibu ya. Ibu ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sinta. Kali ini ada yang tahu tidak? Ibu akan mengulas materi apa? Nah, benar sekali. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada baiknya kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Ibu akan menyuruh satu siswa yang tadi berangkatnya paling awal. Siapa ya? Oh, Rizky. Ya, sekarang Rizky pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya yaitu kita akan absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah semuanya hadir pada pertemuan kali ini? Tidak. Siapa saja yang tidak berangkat? Rizka sama Aurel. Keterangannya apa ya anak-anak? Oh, Aurel sakit. Oke. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam mengenai materi kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dipimpin oleh Dani. Oke, Dani sekarang pimpin lagunya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, gimana semangatnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Oke, kita ice breaking dulu. Ibu punya tepuk namanya tepuk semangat. Oke, dengerin ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha 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 semangat. Oke, bisa? Ibu ulangi ya. 1 2 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha ma aha aha ma aha aha semangat. Oke, kita lanjut ke topik. Di sini, apakah anak-anak suka memasak mie instan, suka membantu orang tua di dapur? Siapa? Oh, Santi. Santi biasanya sukanya membantu orang tua itu, membantu ibu. Kenapa? Memasak apa? Mie instan. Selain mie instan, ada lagi yang pernah melakukan sesuatu, membantu orang tua. Ya, apa? Membantu apa? Mencangkul. Mencangkul itu apa lagi? Iya, benar sekali, caranya bermain bola. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang mie instan, bagaimana cara atau prosedur pembuatan mie instan? Ada yang tahu tidak? Langkah-langkahnya, bahan-bahannya apa aja. Nah, kali ini kita akan membahas teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Udah siap semuanya? Oke, fokus ya anak-anak. Tujuan dari materi ini, Ibu harapkan peserta didik dapat memahami cara membuat sesuatu dengan teks prosedur secara sistematis dan benar. Dan peserta didik dapat mengenal teks prosedur sebagai cara untuk menyajikan produk dengan benar. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur? Nah, dari tadi Ibu ngomong, Ibu ucapin teks prosedur. Teks prosedur itu apa sih, Bu? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu video ya anak-anak. Bentar. Di sini Ibu mempunyai sebuah video. Tolong disimak ya anak-anak. Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus topoki selama kurang lebih 6 menit. Setelah topoki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tuan kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak topoki ini termasuk jenis teks prosedur loh.
Oke, dari pembahasan video kali ini, anak-anak sudah tahu kan apa itu teks prosedur? Dari video tadi kita dapat mengetahui apa itu teks prosedur. Jadi, teks prosedur yaitu teks atau bacaan yang berisi langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Mempunyai 3 kata kunci, yaitu membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Di dalam teks prosedur mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa sih anak-anak? Ciri-cirinya itu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif contohnya itu mengadu, memotong, dan lain sebagainya. Yang kedua itu terstruktur atau tersusun. Maksudnya tersusun itu runtut dari awal sampai akhir. Biasanya menggunakan kata hubung, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Misal, kita aduk terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam panci. Nah, itu kan termasuk kalimat perintah. Ciri selanjutnya yaitu terdapat alat dan bahan, dan terdapat cara, waktu, keterangan di dalam teks tersebut. Misal, kita masukkan wortel ke dalam panci selama 5 menit agar wortel tersebut tidak terlalu lembek. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Bu, tujuan teks prosedur itu apa sih? Tujuan teks prosedur ini memberikan panduan rinci tentang cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan material dengan mudah. Jadi, adanya teks prosedur memudahkan kita menggunakan atau melakukan sesuatu itu dengan mudah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Sederhana, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur cara menghidupkan televisi. Menghidupkan televisi kan itu gampang. Caranya kita ambil remote, lalu kita pencet tombol on pada remote tersebut untuk menyambungkan ke televisi. Selanjutnya yaitu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu apa? Teks prosedur yang secara lengkap dari langkah-langkah maupun isinya terstruktur dari pembuka, alat dan bahan, langkah-langkahnya, serta penutup. Selanjutnya yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu apa sih? Teks prosedur yang kita susunannya itu bisa di awal di akhir, namun tujuannya itu tetap sama. Yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Contohnya apa anak-anak? Contohnya cara kita membuat teh manis. Itu kan bisa dibolak-balik. Caranya ketika kita memasukkan gula terlebih dahulu ataupun memasukkan air teh terlebih dahulu, maka tujuannya sama yaitu teh manis. Dari semua topik tadi, ada yang lupa nih, apa? Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu material, yang ketiga itu langkah-langkah, yang keempat itu kesimpulan. Sekarang kita bahas tujuan. Tujuan dari adanya teks prosedur itu apa? Contoh, kita akan menggoreng telur. Jadi tujuannya cara menggoreng telur. Tuh. Selanjutnya yaitu material. Material itu apa sih anak-anak? Material itu alat dan bahan. Kita akan menggoreng telur, itu alatnya apa aja sih? Wajan, terus spatula, kompor. Nah, bahannya itu apa? Telur. Oke, benar sekali. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa sih anak-anak? Cara melakukan gimana caranya telur bisa jadi telur goreng. Caranya kita pecahkan telur terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam wajan. Siapkan minyak yang dipanaskan, kira-kira telapak tangan kita merasakan hangat di atas wajan, lalu kita masukkan telur. Nah, sampai dengan selesai. Yang keempat yaitu kesimpulan, manfaat. Manfaatnya yaitu gimana kita memanfaatkan prosedur tersebut, menekankan kembali, oh ini loh manfaatnya, kita menggoreng telur, manfaatnya kita bisa merasakan
Oh enak ya, pakai telur goreng, jadi memudahkan kita. Oke. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan teks prosedur menggoreng telur. Nah, di sini Ibu akan munculkan teks prosedur cara memasak air. Nah, ketika kita memasak air, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja sih? Yang pertama yaitu air bersih, terus kompor, terus teko, terus wadah air buat memasak. Cara memasaknya atau langkah-langkah. Yang pertama, masukkan air bersih ke dalam teko. Teko buat memasak air. Yang kedua, nyalakan kompor. Kemudian simpan teko di atas kompor. Lalu tunggu air hingga mendidih atau terlihat gelembung-gelembung. Selanjutnya, jika air sudah matang atau mendidih, tuangkan air ke dalam wadah. Wadahnya itu apa kalau untuk wadah air panas? Yaitu termos. Oke, dari pembahasan kita tadi, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5-6 kelompok. Jadi, ada yang tidak berangkat, Ibu bagi satu kelompok 3. Jadinya pas ya. Ada 5 kelompok. Oke, sudah? Sudah bertemu kelompoknya masing-masing? Oke, di sini ada LKPD. LKPD itu membuat teks prosedur. Di sini kan ada gambar nanti kalian potong lalu kalian tempelkan di kertas selanjutnya ya. Di kertas selanjutnya di sini kan ada gambar kosong, nanti kalian tempel gambar yang kalian pilih. Gambar itu apa sih Bu? Gambar nanti menu kalian yang akan kalian buat, cara-caranya membuat teks prosedur. Nah, di situ kan ada perintahnya. Yang pertama, pilihlah kartu bergambar teks prosedur yang dimiliki gurumu. Ya benar? Selanjutnya, tempelkan kartu bergambar yang kamu dapatkan pada kolom tempel gambar. Jadi di situ sudah ada perintahnya, sayang-sayangku. Nah, selanjutnya yaitu tulis judul, alat dan bahan, serta cara membuat atau langkah-langkah sesuai dengan kartu bergambar yang kamu dapatkan. Di sini sudah ada judul, sudah ada tuliskan alat dan bahan, serta cara atau langkah-langkah ya anak-anak. Oke, Ibu serahkan pada kalian. Selamat mengerjakan. Oke, bagaimana kelompoknya Nisa? Bisa? Bisa. Kelompoknya Rani bisa? Gambarnya yang ditempel apa? Telur goreng. Jadi alat dan bahannya yang udah tadi Ibu contohkan. Apa aja? Kayak wajan, spatula, minyak goreng itu masuk ke bahan. Nah, nanti dipisah-pisah ya antara alat dan bahannya. Udah bisa? Oke. Semuanya sudah selesai, anak-anak? Oke, sebelum kita mencocokkan, kita ice breaking dulu. Ibu punya tepuknya, yaitu tepuk velocity. Tepuk velocity. Hu, ha, hu, hu. Well, bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk velocity. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Well, oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Ibu ada soal individu. Gimana sih sejauh mana kalian memahami materi hari ini, yaitu materi teks prosedur ya anak-anak. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, bagaimana nih dari materi yang udah Ibu sampaikan? Dapat dipahami? Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui teks prosedur? Nah, selanjutnya manfaat-manfaat dari teks prosedur itu dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi teks prosedur itu memudahkan kita untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu itu dengan mudah. Memudahkan ya. Adanya teks prosedur, kita melakukan segala sesuatu dengan terperinci, dengan tersusun. Sebelum kita tutup, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita nyanyi Suwe Ora Jamu. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu ning pinggir kali. Suwe ra ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Oke, sekarang kita doa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi, soal tersebut bisa dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks prosedur lagi, namun yang lebih seru lagi.
Ibu tunggu kehadiran kalian di pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.